Shalom Shalom, welcome to IRC Sawangan. Mari ikuti ibadah-ibadah IRC Sawangan dengan antusias, dengan minat, ikut memuji, ikut bernyanyi, membawa Alkitab, dan persiapkan catatan, serta aktif di live chat. Kirimkan pokok doa Anda ke WhatsApp 0812 8398 8838. Tim Prayer Call Center akan menghubungi Anda. IRC Sawangan tetap melayani pelayanan penyerahan anak, baptisan air, KKJ, dan pelayanan pernikahan yang bisa dilakukan secara online ataupun offline disesuaikan dengan keadaan. Info lebih lanjut dapat menghubungi hotline IRC di nomor 0817 190 197. Ikuti ibadah atau program IRC lainnya, IRC General Service setiap minggu pukul 10 pagi, MRS Bertanya setiap Selasa pukul 7 malam, di RP 232 Youth Service setiap Sabtu pukul 4 sore, Kids Church setiap minggu pukul setengah 9 pagi, di OT Teens hari Kamis 20 November pukul 4 sore, ibadah khusus wanita The Significant Woman Kamis 27 November jam 4 sore. Ibadah spesial Natal IRC Sawangan pada hari Minggu 20 Desember 2020. Bagi Anda yang rindu untuk memberi persembahan Natal, dapat transfer ke rekening sebagai berikut. Mari persiapkan persembahan umum, perpuluhan, diakonia, dan ucapan syukur yang dapat dilakukan melalui transfer bank BCA atas nama GPI Sawangan di nomor 3190 143961. Jangan lupa untuk terus follow Instagram dan like fanpage Facebook kita di IRC Sawangan. Untuk informasi lebih lanjut dan pelayanan IRC lainnya seperti kegiatan KUL, pendaftaran penyerahan anak, pendaftaran baptisan air, pendaftaran pelayanan pernikahan, dan KKJ, dapat scan barcode yang ada di layar Anda. Demikian pengumuman minggu ini, Tuhan Yesus memberkati. Saat ini mari semua kita deklarasikan Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Shalom jemaat Tuhan yang diberkati. Haleluya, hari ini kita mau sama-sama beribadah kepada Tuhan. Menyatakan syukur kita atas pemeliharaan Tuhan, atas kasih setia Tuhan buat saudara dan juga keluarga dimanapun berada. Biar kita semua menikmati Tuhan lebih lagi. Dan biarlah hanya satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat kita yang kita sembah saat ini. Mari kita satu di dalam doa. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur atas kebaikan Tuhan. Tuhan sudah memelihara kehidupan kami seminggu ini, bahkan sampai detik ini. Nafas kehidupan masih Tuhan anugerahkan buat setiap kami. Saat ini kami berdoa Tuhan buat gembala pembina kami, Paniko dan keempat wakilnya, Gembala Rayon kami, Pak Yongki dan kedua wakilnya, dan juga gembala kami di tempat ini, Parisa Tuhan. Kami berdoa Tuhan biar hamba-hambamu ini dipakai oleh Tuhan dengan luar biasa. Hamba-hambamu ini pakai oleh Tuhan untuk menyatakan kebesaran-Mu, untuk menyatakan berita firman-Mu, untuk memerdekakan setiap orang yang mendengarkan, untuk menegur setiap orang yang mendengarkan. Terima kasih banyak ya Tuhan, pakai setiap hamba-hambamu ini dan keluarga mereka semua. Biar Tuhan berkati, Tuhan sertai, tutup bungkus mereka semua dengan darah anak domba Allah. Dan juga setiap jemaat-Mu yang sedang mengikuti ibadah ini maupun yang ada di rumah masing-masing Tuhan.
Kami berdoa biar kami semua menikmati kemurahan Tuhan dalam hidup kami. Biarlah kehendak Tuhan yang dinyatakan di dalam setiap hidup kami. Jalan-jalan kami tetap berada di jalan-jalannya Tuhan. Amen. Kehendak Tuhan yang terjadi dalam hidup kami. Kami juga berdoa buat bangsa dan negara kami Indonesia tercinta ya Tuhan. Kami percaya Indonesia dikasihi oleh Tuhan. Kami percaya Indonesia dilindungi oleh Tuhan. Bangsa ini bangsa yang kaya karena Tuhan yang menganugerahkannya buat kami. Terima kasih Tuhan, kami percaya Tuhan. Bangsa ini pasti akan dipulihkan pada waktunya Tuhan. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Rote. Semuanya akan memuliakan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Satu-satunya yang hidup, satu-satunya Tuhan yang luar biasa. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang siap beribadah saat ini, sama-sama kita katakan, amin. Di hatimu terukir namaku, di matamu terlukis wajahku. Bukan karena kuat gagahku, namun hanya karena kemurahan-Mu. Meski terkadang aku terjatuh, tak pernah lelah Kau hampiriku, memelukku dengan cinta-Mu. Betapa besar mulia kasih-Mu. Bagimu Tuhan segala pujian, hormat kemuliaan, tiada ternilai. Salib-Mu Tuhan, sungguh berharga Engkau, Yesus. Saudara dikasihi oleh Tuhan, katakan hatimu terukir namaku, di matamu terlukis wajahku. Bukan karena kuat gagahku, namun hanya karena kemurahan-Mu. Meski terkadang aku terjatuh, tak pernah lelah Kau hampiriku, memelukku dengan cinta-Mu. Betapa besar mulia kasih-Mu. Bagimu Tuhan segala pujian, hormat kemuliaan, tiada ternilai. Salib-Mu Tuhan, sungguh berharga. Lebih lagi sembah Tuhan, katakan bagimu Tuhan segala pujian, hormat kemuliaan, tiada ternilai. Salib-Mu Tuhan, sungguh berharga Engkau. Bagimu Tuhan segala pujian. Kau yang sembah Tuhan, mari angkat kedua tanganmu di hadapan Tuhan. Dia yang layak terima segala pujian, tiada ternilai. Salib-Mu Tuhan, sungguh berharga Engkau. Bagimu
Bukankah luar biasa kalau nama kita terukir di hati Tuhan? Bukankah luar biasa wajah saudara dan saya ada di hatinya Tuhan? Begitu besar cinta Tuhan buat kita. Dan biarlah saat ini ketika kita menyembah Tuhan, Yesus adalah pusat pujian dan penyembahan kita. Tidak ada yang lain. Bukan harta kekayaan, bukan kekuatan kita, namun kepada Yesus saja. From my heart to the heavens, Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. From my heart to the heavens, Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about my heart. Jesus be the center. Lebih lagi katakan from my heart to the heavens. Come on. From my heart to the heavens, Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about my heart. Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all nothing else. Nothing else matters. Nothing in this world will do. 'Cause Jesus, you're the center. Jesus, you're the center. And everything revolves around. Yes, say your name. Nothing else matters. Nothing in this world will do. Jesus, you're the center. Jesus, you're the center. Everything revolves around you. Jesus, you. Katakan from my heart, come on. From my heart to the heavens, Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. From my heart to the heavens, Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. Oh, it's all about you. Yes, it's all about you. Oh, it's all about you. Yes, it's all about you. Jesus. Berikan sorak-sorai tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya. Engkau Tuhan yang luar biasa. Engkau Tuhan yang layak terima segala pujian, hormat, kemuliaan sampai selama-lamanya ya Tuhan. Terima kasih untuk kesempatan yang indah ini. Lebih lagi kami memuliakan nama Tuhan. Kami bersorak-serukan nama Yesus. Engkau Tuhan, gunung batu kami, kota benteng perlindungan kami, kubu pertahanan kami, keselamatan kami. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Yang percaya sama-sama katakan, amin. Berikan sorak-sorai tepuk tangan bagi dia, come on. Dia gunung batu, kota benteng kita. Sama-sama katakan, Kau gunung batuku dan kau kota bentengku tak
sempurna, janjimu murni bagai emas perak, perisai perlindungan, keselamatanku. Engkaulah jalan kebenaran
Puji Tuhan, hari ini sahabat saya yang akan melayani semua kita. Yang saya tahu ini bukan hanya sahabat saya, tapi juga sahabat bahkan keluarga besar daripada IRC Sawangan. Pastor Jesse Lantang akan menyampaikan apa yang ada pada hatinya bertahun-tahun. Dia memberitakan Injil, dia berkeliling Indonesia, dan pada awal daripada pelayanannya selalu berbicara mengenai gereja rumah. Maka hari ini saya begitu yakin ada wahyu yang baru, ada penyingkapan yang baru. Pastinya berbeda dengan apa yang dia sampaikan 10-20 tahun yang lalu. Karena pada saat itu tidak ada pandemi, saat itu tidak ada COVID. Tetapi sekian bulan terakhir semua kita mengerti, kita ada di rumah saja. Yang saya yakin ada pesan Tuhan yang kuat melalui Pastor Jesse Lantang berbicara mengenai gereja rumah atau home church. Yuk sama-sama kita berdoa, kita pastikan hati kita terbuka. Ini bukan siaran ibadah, tetapi ini sungguh kita beribadah kepada Tuhan di rumah kita masing-masing. Yuk sama-sama kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk hari ini ada satu pesan untuk semua kami, karena kami ada di rumah-rumah. Bukan itu saja, hidup kami adalah rumah-Mu sendiri. Hidup kami adalah rumah doa-Mu. Hidup kami adalah rumah penyembahan itu sendiri. Biarlah dengan hati yang terbuka kami diperlengkapi. Engkau urapi video yang sudah dikemas, yang sudah dibuat oleh Pastor Jesse Lantang untuk semua kami keluarga besar IRC dimanapun yang mengikuti lewat YouTube, Facebook maupun RCTI Plus. Semua pasti diberkati. Kami siap, sama-sama yang siap kita katakan amin. Amin. Shalom GBI Sawangan, apa kabar? Sudah lama kita tidak berjumpa, tapi saya berharap saudara dalam keadaan baik, sehat, dan tetap semangat dimanapun saudara berada. Hari ini saya ingin menyampaikan sebuah topik yang sangat-sangat luar biasa. I hope this is a story that can change us all. Sebuah cerita yang sanggup merubah kita semua, cara kita berpikir, cara kita mengambil keputusan, dan cara kita bertindak dalam kehidupan kita sehari-hari. Saya mau sharing buat saudara-saudara semua dari kitab Yohanes pasal yang kedua, ayatnya yang ke-14 sampai dengan ayat yang ke-17. Alkitab catat begini, dalam bait suci didapatinya pedagang-pedagang lembu, kambing domba, dan merpati, dan penukar-penukar uang duduk di situ. Ia membuat cambuk dari tali, lalu mengusir mereka semua dari bait suci dengan semua kambing domba dan lembu mereka. Uang penukar-penukar dihamburkannya ke tanah, dan meja-meja mereka dibalikannya. Kepada pedagang-pedagang merpati ia berkata, ambil semuanya ini dari sini, jangan kamu membuat rumah Bapakku menjadi tempat berjualan. Ayat 17, maka teringatlah murid-muridnya bahwa ada tertulis, cinta untuk rumahmu menghanguskan aku. Saya percaya kita semua sudah tahu, sudah familiar sama cerita ini, karena ini adalah salah satu cerita yang terkenal di dalam Alkitab kita. Tapi yang saya ingin garis bawahi pada hari ini adalah begini. Yesus sekali-kalinya dia marah besar, itu sama pedagang-pedagang. Yesus gak pernah marah sama Petrus, padahal Petrus nyangkal dia. Yesus tidak marah sama Yudas seperti ini, padahal Yudas mengkhianati dia. Yesus tidak marah sama orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, karena mereka selalu punya pertanyaan yang sifatnya ingin menjatuhkan Yesus. Yesus gak marah seperti ini sama ahli Taurat, sama orang Farisi, sama Petrus, sama Yudas, dan lain sebagainya. Tapi Yesus marah besar justru kepada pedagang-pedagang. Bisa dibuktikan di ayatnya yang ke-15, bahwa yang bikin cambuknya Yesus sendiri. Yesus gak suruh Petrus ambilin cambuk, Yesus gak suruh Yohanes bikinin cambuk, tapi dia bikin sendiri cambuknya. Dan ini udah getting physical, udah fisik banget. Meja-meja dijungkir balikin sama Yesus, ya, mereka semua dicambuk, diusir semua dari dalam bait Allah. Nah pertanyaannya adalah, kenapa Yesus bisa segini marah? Ini adalah sebuah pertanyaan yang patut kita pertanyakan. Karena dengan yang lain-lain tadi dia tidak semarah ini.
Oke. Nah, kalau kita ngelihat ya pedagang, Yesus marahnya sama pedagang. Pedagang di mana-mana itu punya dua mentalitas. Mentalitas pedagang yang pertama adalah untung buat saya itu mana? Tidak ada pedagang yang cari rugi, nggak ada. Semua pedagang selalu cari untung. Nah, kalau saudara seorang businessman atau seorang businesswoman, saudara seorang pedagang, it's very okay. It's very okay. Saya pun dagang makanan. Tapi yang membuat Tuhan Yesus marah adalah kalau mental seperti ini dibawa masuk ke rumah Tuhan. Nah ternyata di GBI Sawangan tapi nggak ada. Ternyata banyak sekali orang Kristen yang datang ke gereja mentalnya begini, untung buat saya mana? Kalau nguntungin, wah saya akan memberi lebih banyak. Kalau menguntungkan saya akan komitmen. Kalau menguntungkan saya akan rajin datang. Kalau menguntungkan saya akan rajin bayar perpuluhan. Pertanyaannya, kalau Anda mengalami kerugian gimana? Masih tetap cinta sama Tuhan Yesus? Masih tetap sayang sama Tuhan Yesus? Masih tetap bisa komitmen? Masih tetap bisa rajin datang ke kebaktian? Masih bisa tetap komit sama sel group Anda? Ini sebuah pertanyaan. Karena banyak sekali orang Kristen yang tanpa kita sadari mental kita udah mental pedagang. Sekali lagi, kalau profesi Anda sebagai pedagang, it's very okay. Oke banget. Tapi yang membuat Yesus gusar dan marah adalah kalau mentalitas pedagang dibawa-bawa masuk ke rumah Tuhan. Dan kita hubungan sama Tuhan udah seperti ini kebanyakan orang Kristen. Hubungan kita sama Tuhan adalah hubungan untung dan rugi. Kalau menguntungkan, wah saya akan lebih baik. Kalau menguntungkan, saya akan komitmen lebih baik dan seterusnya. Saudara tolong ingat baik-baik. Yang Yesus suruh saudara dan saya adalah mengejar keuntungan rohani. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Dan saya percaya kalau rohani kita untung, jasmani akan mengikuti. Jangan dibolak-balik. Jangan cuma mengejar keuntungan jasmani, tapi akhirnya kita mengalami kerugian rohani. Justru saudara dan saya, apapun tambahannya dari Tuhan Yesus, tetaplah mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Ini yang pertama. Yang kedua, pedagang punya mentalitas selalu adalah gue mau saingan sama toko sebelah. Itu pedagang. Toko gue pasti lebih bagus dari sebelah. Jasa delivery kita lebih bagus dari sebelah. Sekali lagi kalau saudara punya profesi pedagang, it's very okay. Tapi kalau mentalitas seperti ini dibawa masuk ke rumah Tuhan, ini yang bahaya. Ini yang bahaya banget. Dan kita udah lihat bertahun-tahun turun-temurun, banyak daripada orang Kristen kalau sudah punya organisasi pelayanan, sudah punya pelayanan sendiri, kita mulai kayak begitu kan? Jangan belaga lupa. Kita mulai begitu, kita mulai lihat-lihat toko sebelah, wah cara sebelah salah, kita paling benar. Khotbah kita paling benar, lagu kita paling benar, nyanyian kita paling bagus, tim musik kita paling keren. Kita ngerasa kita paling bagus, yang sebelah salah. Makanya tubuh Kristus sampai hari ini, sampai detik ini gak pernah akur. Gak pernah bersatu, kerjaannya berantem terus. Karena apa? Semua aliran ngerasa paling benar. Dan ini mentalitas pedagang yang membuat Tuhan Yesus kita marahnya luar biasa. Luar biasa. Nah seharusnya saudara dan saya, kita benar-benar punya kesadaran bahwa setiap anggota tubuh punya fungsi masing-masing. Ada gereja yang ya dipanggil kesembuhannya luar biasa, ada gereja yang dipanggil ya praise and worship-nya luar biasa, ada gereja yang dipanggil pengajarannya luar biasa. Membentuk satu kesatuan namanya tubuh Kristus, kepalanya adalah Kristus. Kepalanya adalah Tuhan Yesus. Jangan merasa paling benar sendiri. Nah justru kita harus mengingat dengan perkataan Raja Daud. Ini yang diingat sama murid-muridnya Yesus di ayat 17 tadi. Justru cintaku akan rumahmu menghanguskan aku. Seharusnya kalau saudara cinta sama rumah Tuhan, saudara cinta sama tubuh Kristus, saudara bersedia dihanguskan. Hanguskan masa lalu saya, hanguskan attitude saya yang belum bagus, hanguskan semua sifat-sifat saya yang masih jelek, hanguskan Tuhan. Saya datang ke rumah Tuhan, saya mau dibentuk. Saya bertemu dengan anggota sel grup saya mau dibentuk. Bukan saya minta ini, minta itu. Bukan saya nuntut sama Tuhan.
Bukan saya jadi merasa paling benar dibanding yang lain. Bukan seperti itu. Tapi kita masing-masing individual kita minta dibentuk sama Tuhan. Minta dihanguskan semua yang masih buruk di dalam hidup kita. Nah saudara, gereja saat ini sedang mengalami kita bersama-sama, ya bukan di Indonesia aja, hampir 200-an negara kita sedang bersama-sama menghadapi pandemi yang namanya COVID-19. Nah, lewat COVID-19 ini saya percaya Tuhan Yesus kita mau mengajarkan sesuatu buat kita semua. Bukan buat saya aja, tapi buat kita semua. Saya percaya dia adalah Allah yang berdaulat, dia nggak tidur, dia adalah surveillance kita, dia CCTV kita yang nggak pernah rusak. Dia mengerti, dia memahami, dia lihat semua keadaan saudara dan saya. Nah, di Kisah Rasul 3 ayat yang ke-21 jelas dikatakan bahwa Kristus harus tinggal di surga sampai segala sesuatu dipulihkan. Nah, saya sangat yakin dan percaya bahwa salah satu yang akan dipulihkan sama Tuhan Yesus adalah gerejanya. Gerejanya akan dipulihkan. Saya ingin mengajak saudara-saudara di GBI Sawangan untuk kita kembali melihat pola hidup jemaat mula-mula di kitab Kisah Rasul pasal yang kedua. Ini semua adalah impact gereja dilahirkan, itu impact dari hari pencurahan Roh Kudus yang kita kenal dengan hari Pentakosta. Nah, waktu mereka dicurahkan oleh Roh Kudus, saudara bisa membaca mulai ayat di 43 sampai ayat yang ke-47 Kisah Para Rasul yang pasalnya yang kedua. Jelas dikatakan bahwa jemaat mula-mula tiba-tiba mulai bergerak dengan movement yang Tuhan kasih. Dan lewat pencurahan Roh Kudus ada 4 hal yang saya mau sharing buat saudara. Kalau kita mau ngilangin semua mentalitas pedagang dari dalam paradigma kita, dari dalam hati kita, dari dalam attitude kita, dalam kita mengikut Tuhan Yesus. Kita harus mengerti bahwa pola jemaat mula-mula sangat berbeda dengan gereja zaman sekarang. Sangat berbeda, totally different. Dari pencurahan Roh Kudus ada 4 hal yang saya mau bagikan buat saudara. Dan dari 4 hal ini ada 10 buahnya. Mungkin kita nggak sempat membahas semuanya. Mungkin dalam kesempatan lain saya bisa membagikan nanti bagian keduanya dari seri khotbah ini. Yang pertama saya catat, jemaat mula-mula mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Orang suka bertanya sama saya, pengajaran rasul-rasul itu apa sih? Beda apa sama khotbah-khotbah zaman sekarang? Well, saudara tolong ingat baik-baik, pengajaran rasul-rasul itu cuma 2 karena dipesenin Yesus. Ada di Lukas 24 ayat 47. Mereka cuma disuruh khotbah mulai dari kota Yerusalem tentang pertobatan dan kabar baik. Pengampunan dosa, itu kabar baik. Ya, bahasa lainnya adalah kasih karunia. Itulah pengajaran rasul-rasul dan mereka bertekun sama itu. Mereka nggak bertekun dengan pengajaran ya untuk dapat berkat ini, dapat ini. Mereka nggak gitu-gitu. Yang mereka tekuni tidak itu. Tapi jemaat mula mereka tekun dengan pengajaran yang namanya adalah kasih karunia dan pertobatan. Itulah pengajaran rasul-rasul. Itulah kabar baik. Dan beda dengan gereja sekarang. Gereja sekarang seringkali yang kita dengar dari mimbar adalah kabar buruk. Kalau kamu bikin dosa, mati loh kamu. Dibakar nanti kamu. Pantes kamu bangkrut. Pantes kamu rugi. Pantes kerjaan kamu nggak jalan. Kamu bikin dosa soalnya. Kamu nggak kekebaktian sih. Yang kita ucapkan selalu adalah kabar buruk. Ini justru membuat orang tidak akan pernah berubah. Saya percaya kabar baik akan merubah seseorang. Bapak Ibu, misalnya kita dengar Air Jordan sale 90%. Kabar baik kan? Yang dengar berubah nggak? Berubah, langsung bangun loh, nggak mau tidur, langsung mandi. Kita dibilangin, tokonya ngantre loh 1 jam, nggak peduli. Karena apa? Dia sale 90%. Apalagi ada kabar baik yang mengatakan dosa saudara dan saya diampuni 100%. Wah, that's a very good news. Itu yang harus kita perkatakan ke orang-orang. Itu yang dinamakan dengan good news, kabar baik, gospel. Itulah kabar baik. Dan jemaat mula-mula mereka bertekun sama pengajaran yang demikian. Mereka bertekun dengan pengajaran yang namanya kasih karunia. Dan ini akan membuat orang berubah total kalau mendengar kabar baik. Karena orang kalau mendengar kabar buruk biasanya jadi munafik. Jadi muka 2. Mereka cuma karena takut aja sama Pak Pendeta. Mereka cuma takut aja sama Pak Gembala. Makanya mereka jadi muka 2.
munafik. Lalu yang kedua yang dilakukan oleh jemaat mula-mula, mereka bertekun dengan apa yang namanya persekutuan. Bahasa Inggrisnya fellowship. Kalau kita ngaca dengan gereja kita sekarang kehilangan fellowship. Fellowship kita basa-basi banget. Basa-basi lah. Kita cuman say hi makanan kiri kalau kebaktian pertemuan besar. Kalimatnya saya suka lihat dan dengar cuman 3 biasanya. Kalimat pertama, shalom, apa kabar? Kalimat kedua, semua baik-baik. Kalimat ketiga, saya pulang dulu ya. Gitu aja kan. Itu namanya fellowship basa-basi. Kita nggak ada persekutuan sekarang. Kita kehilangan fellowship. Sementara gereja mula-mula mereka bertekun dalam fellowship. Kalau saya pakai bahasa sekarang, there is no gang in the church. Nggak ada lagi geng di dalam gereja. Saya percaya semua saudara waktu SMA dulu kita punya geng, saya pun punya. Saya SMA tuh udah 32 tahun lalu. Tapi kalau teman SMA saya hari ini bilang gini, Jess, sepedaan bareng yuk, goes bareng. Wih, saya looking forward. Saya nunggu hari itu. Ada meeting, geser dulu. Yang penting bisa goes sama geng SMA. Tapi hari ini gereja, kalau ngundang orang ke cell group, ngundang orang ke FA atau KUL, apapun nama di gereja saudara, susah. Mesti dipaksa sampai 30 kali di WhatsApp baru mau datang. Datangnya karena terpaksa dan dipaksa. Karena apa? There is no gang in the church. Nggak ada geng di dalam gereja. Saudara diundang sama geng saudara, nggak ada yang terpaksa. Nggak ada yang dipaksa. Semuanya datang. Looking forward. Karena apa? Fellowship. Persekutuan ada di sana. Jemaat mula-mula punya gaya hidup seperti itu. Kita hari ini kehilangan. Tuhan izinkan ini semua terjadi, lihat. Persekutuan kita jadi erat kan. Kita saling cek hari ini tanpa kita sadari. Kita jadi rajin Zoom. Kita WhatsApp grup makin banyak. Grup olahraga makin banyak. Kita saling cek satu dengan yang lain tanpa basa-basi. Tuhan izinkan ini terjadi. Kita lagi dikembalikan ke tempat semula. Yang ketiga yang dilakukan jemaat mula-mula, mereka memecahkan roti. Memecahkan roti ini bukan cuman makan roti biasa saudara, tapi mereka benar-benar celebrate tubuh Kristus yang dihancurkan. Karena cara makan orang Yahudi, mereka makan roti, minumannya wine. Makanya waktu Yesus ngajak murid-muridnya the Last Supper yang kita semua punya fotonya di rumah, itu makanannya roti, minumannya wine. Dia ingin menggambarkan bahwa rotinya waktu dipecah itulah tubuhnya yang dihancurkan untuk saudara dan saya. Dan kenapa roti dan anggur? Karena zaman itu kalau bikin roti sampai sekarang masih banyak juga, di Bali juga masih ada. Saya pun masih bikin roti cara itu. Roti kalau dibikin adonannya dibanting. Nah tubuh Kristus itu seperti itu, dihancurkan seperti itu. Dan cara orang membuat anggur zaman dulu atau wine sampai sekarang masih ada di beberapa negara di Eropa, itu caranya anggurnya diinjek-injek pakai kaki. Di Italia masih ada, di Prancis masih ada. Roti dan anggur menggambarkan tubuh Kristus yang dihancurkan memang untuk saudara dan saya. So jemaat mula-mula mereka memecahkan roti bukan upacara, bukan liturgi, tapi gaya hidup. Mereka celebrating, mereka merayakan the death of our Jesus Christ. Mereka merayakan banget, mereka paham betul artinya buat mereka apa. Makanya banyak mereka mengalami kesembuhan, banyak mujizat terjadi dan lain sebagainya akibat memecahkan roti. Dan mereka saling berbagi. Ya, mereka saling berbagi dan metode ini yang dipakai sama paham komunis. Karena mereka punya gaya hidup sangat komunal. Makanya komunis diambil dari communal, komunis diambil sama mereka. Milik saya, milik bersama. Mereka membagi-bagikan harta mereka. Itu jemaat mula-mula. Lihat zaman sekarang. Survei resmi income gereja menurun, yes. Tapi survei resmi juga mengatakan bahwa daya memberi orang Kristen itu meningkat. Tanpa kita sadari, gaya hidup kita mulai ikut dengan pola hidup jemaat mula-mula. Kita saling memberi, saling berbagi. Kita bantuin ini, panti asuhan ini kita datang. Dan lain sebagainya. Lewat COVID-19 ini. So siapa yang buat?
Saya percaya Tuhan Yesus yang buat. Supaya kita nggak terus eksklusif bangun tembok tinggi-tinggi. Kita merasa kalau ada orang aneh itu bukan geng kita, ya, dan lain sebagainya. Saya percaya saudara, waktu saudara mulai memecahkan roti, mulai hidup berbagi dengan yang lain, saya percaya saudara akan melihat mujizat yang luar biasa. Saudara akan lihat kesembuhan terjadi, pemulihan terjadi, dan lain sebagainya karena kita benar-benar mengerti tubuh dan darah Yesus yang dihancurkan untuk kita semua. Lalu poin keempat yang dilakukan sama jemaat mula-mula adalah mereka punya gaya hidup yang asik banget, namanya berdoa. Dan ini hilang di gereja zaman sekarang ya, hilang kayaknya ya. Saudara jangan belaga lupa gitu. Iya, ini hilang. Karena doa hari ini cuma jadi acara. Acara namanya doa. Saya udah lihat selama ini banyak orang Kristen kalau berdoa hari ini badannya yang goyang. It's okay, gak apa-apa. Tapi kalau saudara baca jemaat mula-mula waktu mereka berdoa, gedung tempat mereka berdoa, gedungnya yang goyang. Why? Karena doa mereka powerful. Doa mereka penuh kuasa. Kenapa? Karena doa udah gaya hidupnya mereka. Udah kayak nafas hidupnya mereka. Makanya powerful. Doa bukan acara. Hari ini kita bikin-bikin acara, doa dijadiin acara. Namanya aneh-aneh lagi. Ya, doa semalam suntuk. Suntuk, makanya gak ada yang mau datang. Doa pagi buta. Buta, makanya gak ada yang mau melek. Kita doa dibikin acara, makanya gak ada yang mau datang. Jadi boring. Jadi membosankan. So, saudara, coba kita mulai kembali meredefinisi ulang. Apa itu arti kata gereja? Gereja punya pengertian itu bahasa aslinya eklesia. Pengertiannya adalah sekumpulan orang yang dipanggil keluar. Dipanggil keluar dari gelap ke terang. Untuk menentukan nasib kota mereka. Bukan nasib organisasi mereka. So, kalau saya bisa simpulkan semua pembahasan saya, ada 3 hal. Kalau saudara ingin buang semua mentalitas pedagang dan melihat benar-benar karya Yesus nyata dalam kehidupan gereja kita, kehidupan pelayanan kita. Yang pertama, jadikan Tuhan Yesus sebagai pusat. Jesus is the center by dying to self. Matikan keakuan kita, matikan keegoisan kita. Semua serba mentingin diri sendiri kayak pedagang tadi yang kita bahas. Semua untung buat saya mana? Matikan itu semua. Jadikan Yesus sebagai pusat dari kehidupan kita. Mau bikin apa? Tanya Tuhan. Mau jual apa? Tanya sama Tuhan. Mau bikin masakan apa? Tanya sama Tuhan. Nanti saudara akan surprise sendiri waktu Roh Kudus mulai nuntun hidup saudara. Ya, dia kasih ide-ide yang dahsyat yang gak pernah ada sebelumnya. Amin, saudara. Kesimpulan yang kedua, from organization to organics. Kita boleh, saya setuju aja kalau gereja ada organisasi. Tapi kalau saudara baca jemaat mula-mula, mereka tidak ada organisasi, yang ada organics. Setiap organik itu mensupport tubuh. Setiap organik itu support tubuh, akhirnya tubuhnya jadi sehat. Nah, sekarang organisasi kita kurang sehat di mana-mana. Ya, isinya berantem lah, orang cuman pengen menuin egois mereka lah, dan lain sebagainya. Justru organik yang bekerja adalah organik yang mau menguntungkan tubuh Kristus. So, dimanapun saudara berada, saudara adalah pelayan Tuhan. Ya, saudara mau businessman, jadilah pelayan Tuhan di dunia usaha saudara. Saudara seorang profesional, jadilah terang dan garam di kantor saudara. Saudara seorang mahasiswa, saudara pelajar mungkin, saudara mahasiswi, jadilah terang dan garam, jadilah pelayan Tuhan dimanapun saudara berada. Itulah organik. Ya, organik cara kerjanya seperti itu. Kesimpulan yang ketiga adalah, their city is their mission. Kota mereka adalah ladang misi mereka. Karena kalau kita dikuasai sama mental pedagang, susah kita kayak gini. Kita serba pengen nguntungin diri kita dan kita akan selalu ngerasa paling benar. Tapi kalau kita diubahkan dan kita mau berubah, kita akan mulai melihat kota kita. Karena Alkitab sudah pesan dari perjanjian lama kan,
Dari Yeremia 29 ayat yang ke-7 sudah dipesan. Usahakanlah kesejahteraan di kota di mana Tuhan buang saudara dan saya. Bukan dibuang maksudnya gimana? Maksudnya adalah Tuhan tempatkan kita di kota mana, usahakan kesejahteraan untuk kota tersebut. Karena kesejahteraan kota tersebut adalah kesejahteraan kamu juga. Tuhan bilang seperti itu dari perjanjian lama. So, kota kita adalah ladang misi kita. Dan nyambung ke yang sebelumnya organik. Oke, kalau kita paham kita adalah mahasiswa yang ditempatkan sama Tuhan di kampus A, di kampus B. Kita paham kita adalah pengusaha yang ditempatkan sama Tuhan di daerah A, di daerah B. Kita akan benar-benar punya misi seperti ini. Bahwa kota kita adalah ladang misi kita. Makanya di Alkitab Rasul Paulus waktu nulis surat itu ke gereja pakai nama kota, nggak pakai nama organisasi. Saudara nggak lupa kan? Ditulis buat kota Roma, kota Korintus, Tesalonika, dan lain sebagainya. Karena apa? Mereka mengatasnamakan kota mereka. Dan ingat yang paling luar biasa adalah jemaat mula-mula tiap hari. Bukan tiap minggu, bukan tiap bulan, bukan tiap tahun. Tiap hari Tuhan menambahkan jumlah jiwa buat mereka. Saya percaya saudara, ini semua akan terjadi kembali. Kalau kita orang-orang setiap organik di dalam tubuh Kristus mulai punya kesadaran kembali. Bahwa kita harus kembali ke pengajaran Alkitab. Kita harus kembali, kalau kita udah selama ini melenceng terlalu jauh, deviasi kita terlalu jauh, mari kita kembali ke pengajaran yang basic yang Alkitab sudah catat untuk saudara dan saya. So, terima kasih Tuhan buat COVID-19. Tuhan izinkan ini terjadi supaya kita berubah. Jangan nyalain siapa-siapa, jangan pernah nyalain Tuhan. Karena again Tuhan kita adalah Tuhan yang berdaulat. Dia tahu, dia ngeliat semua keadaan yang saudara dan saya sedang alami. So, saudara, saya percaya Tuhan akan memimpin saudara selalu. Saudara akan diberikan kreativitas baru, cara-cara baru, cara menjalankan bisnis dengan cara baru yang datangnya tentunya dari Roh Kudus, dari Tuhan. Dan saya percaya saudara akan amazed sendiri melihat Tuhan bekerja lewat kehidupan saudara. Amin, saudara. Tuhan berkati saudara-saudara semua. Selalu sukses, selalu harmonis di rumah. Dan apapun yang saudara perbuat akan dibuat berhasil sama Tuhan Yesus. God bless you. Puji Tuhan, saya percaya apa yang Tuhan taruhkan di dalam hati Pastor Jesse Lantang sudah kita terima dengan hati bersukacita bahwa diri kita sendirilah yang adalah gerejanya. Dan mari kita siapkan hati kita lebih lagi, kita akan menyembah Dia. Saya yakin dalam penyembahan dengan pengertian yang terus diperlengkapi Tuhan bahwa rumah kita adalah gereja. Bukan hanya gedung gereja yang kita kenal dengan segala fasilitasnya, tetapi hati kita adalah rumah Tuhan. Yuk kita siapkan hati, kita pujikan lagu ini, karena sesungguhnya kita adalah rumah doanya. Puji nama Tuhan. Sama-sama kita bawa hidup kita sekarang. Ku bawa hidupku sekarang ke tempat kudus-Mu Tuhan. Di mezbah-Mu ku serahkan seluruh hidupku. Penuhi hatiku sekarang dengan urapan yang baru, agar aku lebih lagi mendengar suara-Mu. Jadikan aku
dari awal. Ku bawa hidupku sekarang ke tempat kudus-Mu Tuhan. Di mezbah-Mu ku serahkan seluruh hidupku. Penuhi hatiku sekarang dengan urapan yang baru, agar aku lebih lagi mendengar suara-Mu. Jadikan aku Tuhan rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Jadikan aku Tuhan rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. dengan memejamkan mata. Adakah di antara Anda yang berkata, engkau sudah terlalu ekstrim dalam kehidupan kami, betapa baiknya. Engkau sudah begitu ekstrim dalam kehidupan kami. Begitu Allah memperhatikan hidup kami. Tapi seringkali kami sia-siakan keekstriman kebaikan Tuhan, keekstriman kasih karunia Tuhan dalam kehidupan kami. Sehingga kami tidak menjaga hidup kami, rumah kami sebagai rumah doa-Mu. Dan adakah di antara Anda yang berkata di rumah masing-masing, berkata, bila jadikan hidup kami adalah rumah doa-Mu, angkat tangan kanan tinggi. Jadikan kami adalah rumah penyembahan-Mu, angkat tangan kanan tinggi. Jadikan kami adalah rumah pengorbanan-Mu, angkat tangan kanan tinggi-tinggi. Karena keadaan, seringkali justru hidup kita, rumah kita menjadi rumah perselisihan, rumah pertengkaran, rumah kemarahan, rumah di mana pemberontakan terjadi, rumah yang bukannya harusnya damai, tetapi ada perselisihan demi perselisihan. Ada kepahitan demi kepahitan, ada kekecewaan demi kekecewaan. Oleh karena situasi dan kondisi yang sedemikian rupa mencekik kita, maka yang seharusnya rumah ini menjadi rumah doa dan penyembahan. Tapi Anda berkata, berkeputusan hari ini jadikan aku rumah doa-Mu, rumah penyembahan-Mu, rumah pengorbanan-Mu, rumah kasih-Mu. Didemonstrasikan agar segala bangsa bisa melihat betapa ekstrimnya kasih Tuhan dalam kehidupan kami. Angkat tangan kanan tinggi-tinggi di depan Tuhan. Syada babakana maradakana 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 maradakana. Bapak kau lihat tangan-tangan yang terangkat di rumah kami masing-masing. Syada rada babakana maradakana maradakana maradakana. Kami sadari hari ini. Syada babababa radadadadadadakana maradakana 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 maradakana. Sembah Dia, sembah Dia. Biarlah mulut kita penuh dengan pujian, mulut kita penuh dengan syafaat, penuh dengan penyembahan.
mujizat-mujizat-Mu yang ada di rumah-rumah, karena Engkau senantiasa datang ke rumah-rumah. Dan bukan itu saja, hidup kami adalah rumah doa-Mu. Materaikan kebenaran firman-Mu ini dalam nama Yesus. Amin. Saudara, kita diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan, karena sesungguhnya rumah inilah rumah persembahan. Karena Dia begitu ekstrim memberkati kita, begitu ekstrim mengasihi kita, begitu ekstrim memperhatikan kita. Dan biarlah melalui gereja ini kita juga bisa memperhatikan orang-orang di sekitar kita. Dan kita percaya semua Tuhan perhitungkan. Engkau memberkati para keluarga yang sudah siap untuk memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Dan kami percaya Tuhan sendiri yang melepaskan berkat daripada Abraham, berkat daripada Ishak, dan berkat pada Israel. Karena kamilah umat perjanjian yang menyatakan cinta kami melalui persembahan kami hari ini dengan sukacita kepadamu. Dalam nama Yesus yang siap memberi, katakan amin. Sebentar, ada pesan dari Voice of Pentecost yang saya juga yakin akan memperlengkapi kita dan memberkati kita. Puji nama Tuhan. Ikuti ibadah sampai doa berkat. Amin. Shalom, apa kabar saudara? Kita percaya kita selalu di dalam keadaan yang luar biasa. Pada VOP kali ini, kita akan membahas mengenai kekudusan seksualitas atau sexual purity. Sebagai generasi Yeremia, setiap kita wajib menjaga kekudusan, khususnya kekudusan seksualitas. Namun sebuah riset yang diterbitkan lembaga independen pada tahun 2019 menyebutkan 33% remaja sudah melakukan hubungan seks di luar nikah. Hal ini bisa diakibatkan karena kurangnya pemahaman anak-anak muda akan prinsip-prinsip seksualitas yang benar. Maka dari itu, kita sebagai anak muda harus mengerti tentang hubungan seksualitas yang benar menurut Alkitab. Kita percaya Tuhan menciptakan hubungan seksual itu sakral dan kudus di hadapan Tuhan. Sehingga hubungan seksual hanya boleh dinikmati di dalam komitmen pernikahan. Hal ini dikarenakan hubungan seksual adalah anugerah Allah yang indah untuk dinikmati oleh sepasang suami dan istri yang sah dan sudah diberkati di dalam komitmen pernikahan. Firman Allah juga menekankan bahwa hubungan seksual bukanlah berasal dan akibat dari dosa, melainkan hubungan seksual diberikan di dalam pernikahan untuk menghindari percabulan. Prinsip yang lain adalah hubungan seksual harus dipersembahkan untuk kemuliaan Allah. Kita harus mengerti bahwa hubungan seksual bukanlah sekedar kepuasan fisik semata, namun hubungan seksual memberikan pengertian hubungan yang mendalam antara suami dan istri. Karena hubungan suami dan istri adalah gambaran hubungan Kristus dengan jemaatnya. Setelah mengerti prinsip kekudusan seksualitas yang benar, selanjutnya penting bagi kita anak-anak muda untuk memulai dan menjalani hubungan pranikah atau berpacaran secara bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Ada beberapa perbedaan yang paling mendasar dari hubungan pranikah atau pacaran secara duniawi dan hubungan yang bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Perbedaan pertama adalah pacaran duniawi hanya bertujuan mencari pengalaman dan kenikmatan dalam percintaan saja. Namun pacaran yang bertanggung jawab kepada Tuhan melihat hubungan pacaran sebagai persiapan untuk menuju ke arah pernikahan. Perbedaan kedua adalah pacaran menurut dunia hanya mengutamakan keintiman dan kepuasan fisik. Tetapi pacaran yang benar harus mengutamakan keintiman rohani dan emosi. Perbedaan ketiga adalah dalam hal komitmen, hubungan pacaran secara dunia hanya berorientasi kepada masa kini, sehingga mudah terjadi perpisahan ketika timbul konflik. Namun hubungan pranikah yang bertanggung jawab kepada Tuhan harus berorientasi kepada masa depan. Perbedaan-perbedaan ini adalah dasar untuk kita membatasi segala bentuk keintiman jasmani dengan kesadaran bahwa hubungan pacaran atau pranikah belumlah mengikat. Mengapa penting untuk setiap kita menjaga kekudusan, khususnya kekudusan seksualitas? Firman Tuhan di dalam 1 Korintus 6 ayat 19 dan 20 berkata, "Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu. Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli
dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu, muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Kita harus mengerti bahwa tubuh kita adalah bait Roh Kudus dan Tuhan sudah menebus setiap kita. Sehingga sudah seharusnya kita memuliakan Allah dengan tubuh kita. Dan salah satu caranya adalah menjaga kekudusan, khususnya kekudusan seksualitas. Menjaga kekudusan juga adalah bentuk ketaatan kita kepada Allah. Selain itu juga, saat kita hidup kudus, Tuhan secara khusus bisa pakai kita untuk maksudnya yang mulia. Sebagaimana ditulis di dalam 2 Timotius 2 ayat 21 dan 22. Jika seorang menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat, ia akan menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia. Ia dikuduskan, dipandang layak untuk dipakai tuannya, dan disediakan untuk setiap pekerjaan yang mulia. Sebab itu, jauhilah nafsu orang muda, kejarlah keadilan, kesetiaan, kasih, dan damai bersama-sama dengan mereka yang berseru kepada Tuhan dengan hati yang murni. Sebagai generasi Yeremia, kita percaya Tuhan akan pakai kita dan percayakan kita hal-hal yang besar. Namun sebelum itu, penting untuk setiap kita menjaga hidup kita kudus di hadapan Allah dengan cara menjaga hubungan pranikah atau pacaran yang kudus dan bertanggung jawab di hadapan Allah. Namun, jika kita telah jatuh di dalam dosa seksualitas, Tuhan kita adalah Tuhan pengampun dan adil. Saat kita mau datang kepada Tuhan, mengakui setiap dosa-dosa kita dan bertobat, maka pengampunan Tuhan akan mengalir dan hidup kita akan dipulihkan. Selain itu juga, kita harus menjauhi pergaulan yang buruk dan mencari komunitas-komunitas orang percaya, serta kakak-kakak rohani yang dapat membimbing kita di dalam pertobatan. Karena itu, yuk setiap anak-anak muda, bagi kamu yang sedang berpacaran atau masih single, mari kita persembahkan seluruh tubuh kita untuk kemuliaan Tuhan, agar Dia bisa pakai setiap kita lebih maksimal dalam era Pentakosta ketiga ini. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang di atas atau scan barcode yang tersedia. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan, mari kita angkat kedua tangan kita terima berkat yang terbaik daripada Dia sendiri. Terimalah berkat kasih karunia daripada Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus dalam Yesus Kristus menyertai kita keluar masuk kita mulai hari ini sebagai rumah-rumah Allah yang menjadi berkat bagi banyak bangsa. Mulai hari ini sampai selama-lamanya, yang percaya diberkati Tuhan dengan suara keras kita katakan amin. Puji nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.